Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman alumni Waalaikumsalam. Insan Cendekia. Mungkin ini anti klimaks ya dari teman-teman tadi, luar biasa nih adik-adik kelas nih, apa sudah mendunia dan idenya ide yang sangat luar biasa, idenya sangat luar biasa banget. Saya beruntung di sini bisa belajar dari adik-adik saya gitu ya. Saya Siono angkatan pertama nih. Kayaknya kalau diceritakan nggak connect kali ya, karena terlalu jauh apa yang terjadi di kami dulu. Jangankan itu, nama kami juga dulu SMU Insan Cendekia, gitu. Bukan Man Insan Cendekia. Jadi di ijazahnya berbeda. Oke, di sini saya adalah anomali ya, anomali dari teman-teman tadi. Teman-teman luar biasa dari awal, ada yang dari awal sejak kuliah membangun, develop ya, kayak Mas Ibun tadi, terus Mas Zamak juga walaupun di akhir-akhir tapi konsisten di aplikasi, terus terakhir Mas Fakih itu juga walaupun teknik mesin tapi masih ada hubungannya, tapi dari awal sudah membina, dan luar biasa koas tadi itu ya. Lapang bola juga idenya sangat luar biasa ya. Terus bagaimana prestasi dan dibina oleh Mas Ibun juga, saya bangga di sana. Saya anomali di sini ya teman-teman ya. Saya tidak ada background teknik sama sekali gitu ya. Saya adalah pertama background saya adalah akuntansi bahkan gitu ya. Backgroundnya akuntansi, dan saya baru menggeluti ini mungkin yang paling muda gitu. Saya baru menggeluti di digital startup itu baru perkiraan Agustus tahun lalu gitu ya. Itu pun baru ide, lari sana lari sini. Seharusnya di sini ada lagi ya, kayak Mas Pratama Putra, ini tempat saya berkonsultasi, ini Mas Pratama Putra. Apa namanya, startupnya luar biasa juga, Pak Pratama Putra. Harusnya masuk di sebagai yang sharing juga di sini gitu ya. Saya bahkan memohon ketemu dengan Mas Pratama Putra untuk tahu gimana sih dunia startup dan membangun aplikasi gitu. Jadi kebetulan saya pengalaman tidak di sana. Saya setelah lulus itu kerja di setelah lulus saya kerja di BPK ya teman-teman. Tapi sebelum BPK saya juga usaha, tapi kayaknya memang belum tempatnya di usaha, sehingga saya masuk awalnya sih di EY Ernst & Young, kantor akuntan publik. Setelah itu ke BPK, masuk BPK tahun 2003 gitu ya. Ya saya menggeluti dunia auditor, investigatif, ya bertemu dengan para calon-calon koruptor yang harus dimasukkan ke KPK dan sebagainya lah gitu ya. Sehingga di situ saya memang benar-benar nggak ada bayangan untuk bagaimana masuk ke dunia startup gitu ya. Setelah mungkin di tahun 2015-2016 saya mulai gundah gulana gitu. Maksudnya gundah gulana itu adalah bagaimana mencari arti hidup saya sendiri gitu. Apakah ini cukup, dan saya merasa pencapaian untuk profesi saya merasa cukup gitu ya, dan kayaknya saya butuh satu tantangan lain dalam hidup gitu. Saya cuma terinspirasi bahwa hijrah itu umur 40 gitu ya. Jadi bagaimana saya bisa berhijrah untuk memberikan manfaat yang lebih, dan diri saya harus memiliki satu satu manfaat yang lebih, dampak yang lebih besar gitu. Sehingga saya harus secara ekologis saya harus meyakinkan istri dan anak-anak saya dan lingkungan di sekitar saya bahwa kayaknya saya mau keluar deh gitu ya. Saya butuh satu tempat lagi. Nah di situ saya mulai untuk awalnya agar adaptasinya lebih enak, saya ngambil doktor di UGM gitu ya. Saat ini masih tahap disertasi gitu ya. Ngambil dokter di UGM. Nah dari situ saya memulai untuk saya mau bikin startup apa gitu ya, apa yang bisa memberikan manfaat lebih. Awalnya sih beride di buku ya, beride tentang buku dan ilmu pengetahuan. Tetapi setelah itu ya dengan berbagai situasi akhirnya masuk. Waktu itu pengen tentang kafe dan bagaimana tentang rokok gitu ya, masuk ke industri rokok gitu. Nah tapi di situ saya juga nggak menemukan satu jalan yang menurut saya, kayak saya masih belum menemukan jawaban atas keinginan saya dalam hal ini untuk beralih gitu ya. Pada satu titik saya mimpi ketemu almarhum bapak saya, dan kebetulan bapak saya adalah
seorang montir gitu ya, montir di kampung yang tempatnya ada di pedalaman kampung gitu, tidak di pinggir jalan. Tetapi bapak saya terbantu oleh banyak orang, dan bantuan itu luar biasa. Dan saya masuk insan cendekia, saya kira juga sebagai salah satu bantuan dari Gusti Allah gitu ya, bisa masuk karena anaknya seorang montir kecil di kampung yang nggak mungkin terbayang bisa sekolah di luar kota bahkan pada saat itu gitu ya, sampai bisa di insan cendekia. Sehingga mengingat itu saya merasa bahwa ya inilah tempatnya saya untuk bisa berkontribusi gitu ya. Saya membayangkan sekarang tersebar banyak orang gitu ya, kalau mungkin bisa saya share apa itu bengkel bayi gitu ya. Oke, saya share dulu. Oke ya, teman-teman, apa itu bengkel baik? Mungkin udah kelihatan ya. Ya, bengkel baik di sini saya ingin menyelesaikan permasalahan yang dimiliki bengkel. Saya merasa masih banyak masalah. Kalau teman-teman mungkin lihat bengkel, mungkin bayangannya seperti ini. Kalau bengkel yang resmi ya, bengkel yang maju. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang seperti teman-teman lihat ini, gitu ya? Bagaimana mereka udah tua, harus berjuang sendiri dan sebagainya. Dan ternyata di lapangan banyak sekali yang seperti itu ya, tempatnya mungkin dibilang konsumen aja mau masuk juga males gitu dan sebagainya lah. Ini mengingatkan saya pada orang tua saya gitu, bahwa ketika memiliki bengkel di tempat yang terpencil memiliki banyak permasalahan gitu. Nah, di sini itulah saya memiliki sebuah misi gitu ya, bahwa kita dalam industri yang menarik sebenarnya, di mana industri itu kita memiliki ada 138 kendaraan beredar saat ini dengan growth 5-7%. Tetapi baru 6.000 bengkel resmi dan 15.000 bengkel umum gitu ya. Dan mungkin nilai pasar oli saja itu di 5,5 triliun dalam setahun. Nah, masalah yang dimiliki oleh bengkel umum itu adalah satu, pasti kalah bersaing dengan bengkel resmi. Mereka lemah di manajerial, bahkan untuk untuk laporan keluar masuk uang aja dia nggak tahu, untuk bayar dia juga nggak, tercampur uang pribadi dan uang ini. Nah, terus expose ke konsumen pasti nggak bagus gitu ya, dan kurang pendanaan. Teman-teman bisa bayangin kalau kita ke bengkel untuk ganti salah satu spare part, mungkin kita harus kasih uang bengkel tersebut belanja, dan baru ini karena mereka nggak punya uang, nggak punya spare part untuk di sana. Sehingga mungkin dalam sehari mereka cuma bisa menggarap 1-2 motor. Kalau cuma 1-2 motor, berapa sih pendapatan mereka dalam 1 bulan? Lalu kalau saya bayangin, saya merasa jadi anaknya mereka lagi gitu. Saya jadi anaknya seorang montir gitu. Kalau saya merasa jadi anaknya montir, kadang saya pernah mengalami masa di mana saya malu menjadi anaknya seorang montir gitu. Terus saya malu menunjukkan identitas itu gitu. Jadi saya merasa bahwa ini kurang keren nih kerjaan bapak saya gitu. Nah, tapi ada masa di mana saya berbalik, di mana saya bangganya dengan bapak saya gitu. Nah, di situ saya merasa bahwa di balik itu ada istri dan anak-anak mereka. Di balik itu banyak yang mereka memiliki keluarga. Selain itu ada supplier produk yang memiliki masalah dengan biaya transaksi yang besar, distribusi yang memakan biaya, dan pemilik kendaraan yang bingung memilih bengkel resmi atau bengkel umum, memiliki kelemahan-kelebihan masing-masing, dan info bengkel nggak lengkap dan sebagainya. Akhirnya saya berpikir ada satu solusi. Nah, solusi itu adalah kita hubungkan antara supplier dengan bengkel melalui sebuah aplikasi pasar bengkel yang ini akan running, akan kita launch setelah Lebaran. Tapi aplikasi bengkel baik yang menghubungkan antara pemilik bengkel dengan pemilik kendaraan itu sudah running gitu ya. Kita lengkapi juga di bengkel itu adalah POS dan sistem manajemen, serta kita bikin training untuk mereka, kita standarisasi gitu ya. Ini pelan-pelan lah kita sana. Nah, dari itu akhirnya kita punya 2 produk saat ini. Satu produknya adalah untuk pemesanan aplikasi Android gitu ya, untuk lihat bengkel. Satu lagi adalah aplikasi POS yang ada di bengkel, sama manajemen inventory, manajemen promo, CRM-nya itu ada di bengkel. Nah, kita memiliki bisnis model dengan memungut biaya transaksi yang sangat terjangkau, Rp1.000 per transaksi, sama 3% per transaksi di pasar bengkel. Nah, ini kita nih baru piye nih teman-teman nih, adik-adik ya. Saya baru belajar, makanya saya sangat senang ada di forum ini, bisa belajar dari adik-adik saya,
luar biasa banget gitu ya. Nanti jangan sungkan-sungkan saya kontak-kontak untuk belajar ya, adik-adik ya. Di situ kita baru produk itu baru dimulai Februari Maret dicoba di 4 bengkel. Setelah itu Maret kita ada 20 bengkel gabung. Setelah itu sekarang kita sudah ada lebih dari 40 bengkel. Nah, itu pun masih dapat cobaan ya teman-teman, masih dapat cobaan di mana cobaannya adalah COVID ini. Kalau timnya ini tim-tim veteran semua ya, saya veteran gitu ya. Ini ada Mas Nasir, ini dia dulu dosen di UGM, mungkin kenal ya, dosen IT gitu ya. Terus ada Mas Tubagus, ini dia 20 tahun di AHAS, sama saya ajak teman saya lagi yang satu itu Jamie, dia aktif di apa namanya, di marketing lah, di sales gitu ya. Nah itu mungkin yang apa namanya bisa saya share gitu ya. Dan kita memulai baru, jadi kalau tadi prestasinya luar biasa, prestasi saya adalah belajar. saya memulai belajar dari adik-adik kelas saya yang luar biasa ini.